Kita. Shalom semuanya. Luar biasa kesaksiannya. Kalau dengar tadi 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu. Saya terus jalan gitu ya. Mungkin kalian tahu, oh shalom juga untuk, saya mau welcome dulu yang baru pertama kali, sorry. Ini nama saya Lita, Pastor Lita. Welcome home. Untuk yang pertama kali datang ke gereja ini. Tadi kalau dengar kesaksiannya saya, very excited. Terima kasih Pak Arif, luar biasa. Semuanya itu karena Tuhan, saudara. Amin. Semuanya itu karena Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan. Biarlah kita waktu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian, kita bisa diingatkan untuk kembali percaya, saudara. Di tengah-tengah kehidupan kita seperti ini, kadang-kadang kita lupa dan kita tidak bisa lagi percaya. Atau kita doubt, kita bimbang, ragu akan kebenaran firman Tuhan. Janji daripada Tuhan itu sendiri. Amin. Tapi biarlah di GBC ini kita diingatkan. Betapa Tuhan kita memang baik adanya. Dia itu tidak bisa berbuat jahat. Dia adalah baik adanya. Keadaan dia itu, existence itu is the goodness. It's good. Walaupun kita kadang-kadang bilang lagi feeling kita gak enak, Tuhan gak baik. Tapi Tuhan itu tetap baik, saudara. Kembali terus sudah gitu kesaksian Brother Fremi gitu ya. Luar biasa. It's a protection buat kita mungkin yang ibu rumah tangga. Ataupun yang di Jakarta yang biasa-biasa mengalami. Tapi kalau buat dia yang travel, itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Protection. Pergi terbang, naik kapal terbang. Berapa banyak kapal hilang. Iya kan? Kalau misalnya kita nggak mengandalkan Tuhan, kalau buat Kefremi dan Pinkan, saya yakin mereka pasti ketakutan. Betul? Ntar mereka tutup lagi. Nggak usah deh kalau gitu travel. Tapi kalian tahu nggak, kalau misalnya kita dengar kesaksian seperti itu, ada dua hal. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kita bisa juga menjudge orang. Makanya jangan extend lain kali. Betul nggak? Tuh, itu tuh. Karena ekstensi, kali ini aja Tuhan melepaskanmu. Tapi hati-hati, makanya jangan ke kuil. Loh bisa kan? Jangan. Kalian tahu gak kenapa kamu diselamatkan? Karena kamu tidak pergi ke kuil. Atau kemana lah. Betul kan? Bisa aja orang mau tapi luar biasa. Kalau the grace, the spirit of grace is here. Roh daripada Tuhan yang kasih karunia itu ada di tempat ini. Kita selalu mengkhotbahkan, selalu memberikan kabar baik. Waktu kita mendengar firman Tuhan, kita tahu luar biasa Tuhan kita. You are the Yeshua, you are my salvation. Kau adalah kekuatan dan keselamatan kami Tuhan. Kita bukan hanya sekali tuh saudara-saudara mengalami keselamatan, betul? Dan keselamatan itu bukan cuma selamat dari dosa, dari maut. Tapi kita selamat setiap saat. Kita mengalami, kalian perlu apa? You need salvation. Here. Ini Tuhan di dalam Tuhan itu kita selalu mengalami segala hal. Segala yang mengandung keselamatan. Kalian perlu keselamatan di muka kalian? Perlu? Perlu? Gak ada yang mau, saya yang mau. Kalian gak mau gak perlu keselamatan di muka kalian? Saya sih perlu Tuhan. Haleluya. You need salvation in everything. Di dalam membesarkan anak, you need salvation? Yes. You need wisdom. Di dalam perkawinan kalian, you need salvation? Oh yeah, renew our marriage Lord every day. Waktu kita tahu setiap tahun kita merayakan anniversary, you know that it's gonna go sweeter and sweeter and stronger and stronger. And healthier and healthier. Amen? We're gonna grow old together. No, we're gonna grow young together. Hallelujah. Untung saya tidak salah. Terserah kalau yang mau grow old, go ahead grow old. But I'm gonna grow younger and younger. Siapa yang mau? Oh, yang gak mau pokoknya saya double portion. Gak ada yang mau, gak ada yang angkat tangan, pokoknya buat saya. Haleluya. Maklum, maaf ya, saya di sini pendeta agak rakus. Kalau firman Tuhan, saya rakus. Yang namanya janji Tuhan, saudara, kalian harus terima. Tidak usah takut, saudara. Tuhan, kalau kayak saya, orang tua, contoh ya, contoh gampang. Saya masak banyak. Iya, saya masak 5 sayur misalnya. Buat siapa? Buat keluarga. Wah, senang banget gitu ya. Saya udah masak. Terus suami saya pulang. Terus dia gak berani makan. Saya layak gak ya makan ya? Bisa saya gablokin suami saya. Gak, sorry saya agak preman saudara. Iya, saya tahu saya tidak layak menjadi ibu menjadi ibu gembala. Bener gak kalau kita udah masak
kita. You know that he sacrificed himself. Dia benar-benar mengorbankan diri dia. Mati di kayu salib. Memberikan bukan hanya satu janji untuk masuk surga. Tapi dia memberikan apa? Kesehatan. Supaya kalian bebas dari stres. Kalian tidak perlu lagi khawatir. Kalian perlu apa? Keuangan. Lebih dari keuangan. I will give you abundance. Dia berikan itu, saudara. Kalian cuma minta sedikit-sedikit, salah siapa? Jawab sendiri. Gak usah jawab sama saya. Begonya siapa? Kalau kita minta sedikit. Bener dong, kalau kita tuh mintanya sedikit. Jangan kan, alah Tuhan mah gak pernah jawab doa saya. Pernah gak minta? Ya Tuhan kan tahu lah apa maunya saya. Mintalah. Minta. Saya suka kalau anak saya minta. Betul. Saya suka sekali kalau anak saya minta. Asal jangan terus-terusan minta-mintaan setiap menit. Minta mami, minta ini, minta itu. Saya juga pusing. Tapi saya suka saudara kalau orang itu minta ke saya. Suami istri mau gak? Suaminya minta. Minta apa? Minta ditemenin. Ayo makan. Pikiran kalian ini lah. Si cuci rinso. Minta. Suka kan? Kita sebagai istri suka. Sebagai suami juga suka. Temenin dong. Kamu kan tahu aku maunya apa. Ya siapa, belum tentu saya tahu. Dia apalagi gak tahu apa maunya saya. Sampai sekarang aja belum ngerti apa yang saya mau. Itu bukan cuma dia loh, suami-suami semuanya sama. Susah ngerti istri itu susah. It will take forever until even Jesus coming kedua kali belum tentu ngerti. Nanti kalian cuma minta sama Tuhan aja, Tuhan give me the wisdom. Ya, kapan maunya, suami istri maunya apa, tanya. That's why Jesus, dia hikmat dalam kehidupan kita tuh segala-galanya saudara. Kita gak bisa dipisahkan, under the grace segala macam. No, kita itu kalau kita hidup di bawah kasih karunia, Yesus itu bukan satu-satu kamu pilih, doktrin bukan. Yesus itu adalah manusia yang di dalam hidup kita itu dia yang hidup. He is grace personified. Kasih karunia menjadi manusia yang menjadi karakter dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau touch sedikit mengenai belakangan ini banyak banget pergolakan mengenai keselamatan dan segala macam. Tapi saya bersyukur di dalam gereja ini kita selalu diingatkan bahwa keselamatan itu terjadi itu once you are forgiven, saat kamu diampuni selama-lamanya kamu mengalami pengampunan itu. Kamu diampuni itu selama-lamanya saudara. Kita udah sering banget buka itu, tapi saya mau challenge. Saya kemarin sharing sama suami saya bilang, saya mau challenge untuk semua orang-orang yang bisa mungkin dikasih kesempatan maju ke depan untuk sharing firman Tuhan. Ataupun ke teman kalian. Saya bisa challenge bahkan jemaat, leaders apalagi, lalu aktivis dan juga leaders jemaat di sini. Saya mau challenge, kalian kalau bingung masalah keselamatan lah bla 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 bla, nggak usah dengerin kiri kanan saudara. Kalian mau pergi ke seminar terserah. Jangan muntah di sini aja. Ya, tapi mau pergi silakan. Tapi kalian harus berani buka yang namanya lihat Alkitab itu secara konteks saudara. Berani untuk mendengarkan, yang kata ini. Saya mungkin di sini nggak ada yang bermasalah. Tapi mungkin di luar sana saya nggak tahu. Tapi kalau ada pun di sini, kalian bingung mengenai misalnya mengenai doktrin apa. Kalian baca, dengarkan firman-Nya. Baca, buka Alkitab sampai dapatkan pengetahuan yang benar. Amin saudara. Karena saya melihat ini sebenarnya orang-orang kalau ngomong yang salah atau percaya yang salah, karena mereka kadang-kadang gak dengerin semuanya. Kalau kita tahu, kita tanya lagi lebih dalam lagi, mereka tidak mengerti. Tidak ada satu pemahaman yang secara komprehensif. Ngambil comot sini, ngambil comot sana. And I challenge, kalau kita diberi sama Tuhan panggilan, ntar saya akan sharing mengenai panggilan saya juga. Kalau kita diberi panggilan untuk bisa khotbah, memberitakan firman Tuhan, kabar baik. Ya, kalau kita nggak yakin, jangan di preaching, jangan khotbahkan.
kalau itu tidak menjadi rema dalam kehidupan kita, tidak menjadi satu hal yang luar biasa mengubahkan hidup kita, mendingan jangan. Mungkin kedengarannya keras sekali, tapi lebih baik begitu daripada kita comot-comot, ambil ayat kiri kanan, menyesatkan banyak orang. Saya nggak menunjuk kiri kanan, saya cuma mau challenge. Kalau saya, background saya adalah housewife, ibu rumah tangga, S1 pas-pasan, seriously. Ada yang mungkin S2-nya, S1-nya kayak suami saya juga enggak. Tapi dia luar biasa. Kalau ngeliat rapotnya, wah nanti anyway. Kalau misalnya, enggak serius suami saya itu juara 1, 2, 3, oke. Kok kayak gak percaya begitu jemaatmu, nah? Hah? Jemaatmu ini gak percaya kalau kamu pinter, Hani? Saya aja manggil dia Mr. Wikipedia. You need any kind of information, apapun, tanya dia, pasti ada. Lo serius, tapi secara teori, tapi ada, bisa. Ada sih beberapa lah, dari 100 pertanyaan yang saya tanya mungkin ada 3 lah. Serius, tapi dia begitu. Maksud saya gini, S1 pas-pasan saya. Background saya housewife, punya anak 3. Oke? Kalau kalian bilang, oh ya Cilita gak ada kerjaan, enak aja. Ya. Lo serius, ada orang mikir, oh ibu rumah tangga gak ada kerjaan gitu. Biar gak ada kerjaan juga saya juga bisa pergi. Ngapain nyalon kek, jalan-jalan, shopping. Itu kan perlu untuk keutuhan hidup saya. Loh. Ini parah ini, mulai aja udah begini. Maksud saya gini, kalau misalnya saya, by the grace of God, saya katakan, saya bisa mendengarkan firman Tuhan khotbah sampai habis. And I challenge kalau misalnya hamba Tuhan bisa mulai do the same thing. Do your research. Do your research. Kalian tahu berapa banyak saya dibukakan firman Tuhan yang saya bilang, kalau orang buka, just you go a little bit further. Atas bawah dilihat, kiri kanan semua itu konteks dilihat. You will not, kita gak bakalan tersesat. Jelas terbuka. Bahkan Alkitab itu gamblang sekali kalau kita memang benar-benar lihat. Pasti kita mungkin gak pakai 1 Alkitab. Kita bisa pakai 2, 3 Alkitab. Yes. Dulu saya gak pernah pakai 1, 2 Alkitab. 1 aja tertidur, ngantuk saya. Kalau sekarang saya bilang begini bukan saya untuk membangga-banggakan. No. Tapi karena saya tahu ada kehidupan saudara. Di dalam firman itu ada kehidupan. Jangan main-main. When I preach the gospel, ada kehidupan keluar, menjangkau kehidupan kalian, dan mengubahkan kehidupan kalian. Nggak bisa enggak. Bukannya sayanya, the words, firman itu yang hidup itu akan mengubahkan kalian. That's amazing, luar biasa. Orang sakit bisa sembuh, orang yang dalam penjara terikat bisa lepas, bebas saudara. Saya hanya mendengarkan, saya gak bilang semua orang sama kayak saya. Tapi waktu 2005 saya mendengarkan firman Tuhan, saya pernah sharing. 1 Yohanes 4 ayat 10 saja membebaskan saya dari 10 tahun saya punya struggle. Ngerti? Saya punya kehancuran, keterpurukan saya, pergumulan saya. Saya kemarin sharing di Hangout, kita luar biasa sharing, saya bilang, dulu kalau saya belum mengerti kasih karunia Tuhan, hidup saya mau 1 habit kecil aja, mau saya ilangin aja gak bisa. Even until 10 tahun, 95 saya bertobat lahir baru. 2005 saya mengalami yang dibukakan mengenai kasih karunia 10 tahun. 2005 sampai sekarang ke 2015, 10 tahun lagi. If I can compare, saya bisa bandingkan 10 tahun dan yang dulu dan sekarang, saya bisa katakan I grow stronger. Kalau dulu naik turun, terpuruk ke bawah, gak tahu kapan naiknya, turun lagi, turun terus. Kalian kehidupan kalian akan menjadi seperti yoyo yang tidak tahu kapan bisa bangun. Kalau kalian karena mungkin kurang berdoa, karena kurang puasa, karena kurang. You will feel always fokus ke diri sendiri. Dan kenapa jemaat Tuhan di gereja terpuruk tidak punya kuasa? Karena selama ini seperti saya dulu. Tidak tahu, tidak ngerti. Selalu kembali ke saya. Tanggung jawab di saya. Jadi ibu rumah tangga jawab.
tanggung jawab lagi di rumah saya, di saya lagi. Jadi kapan? Sepertinya saya melihat seperti Tuhan itu meninggalkan. Oh ya, kamu selamat sekarang ya. Now you work on your salvation. Work out. Kerjakan ya, kerjakan. Kayak saya itu dikasih, nih gue kasih ya. Modal nih pertama ya. Habis itu lu kerja. Terus dia pergi. Tapi saya mau katakan, Tuhan kita gak seperti itu saudara. Tuhan kita itu tidak pernah seperti itu. Dia bahkan sebelum kita mengalami keselamatan, dia sudah yang memulai. Amin. Kalau kalian bisa mengalami keselamatan pun, itu hanya karena kasih karunia Tuhan dan karya daripada Roh Kudus sendiri. Saya tahu waktu saya khotbah seperti ini, saya bisa katakan semua orang Kristen yang lahir baru ya, di dalam diri kalian itu ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan mengajar kalian, memberikan satu pertanyaan yang mengenai Yesus. Kalau kalian masih terbelenggu di dalam kehidupan mixture, ntar kadang-kadang dalam kasih karunia di dalam hukum Taurat. Kalian, saya bilang sama saya bilang there is no way. Ya, Tuhan Yesus baik kan? Tuhan Yesus sayang sama gerejanya. Dia pasti akan tetap bekerja kan? Roh Kudus di dalam setiap orang percaya itu akan bekerja terus. Bekerja terus, membawa kalian mengalami satu pemahaman yang baru. Mengenai grace ini, kasih karunia ini seperti apa. Jesus itu seperti apa. Yang selama ini mungkin ada pemahaman-pemahaman yang salah. Saya gak malu kalau saya misal dulu pernah salah gitu, terus saya sekarang dibenarkan. Maksudnya dalam arti pemahaman yang salah. Ya karena kalau waktu kita salah, percayanya, kita hidupnya akan salah. Cara kita berpikir salah akan memimpin kita kepada kehidupan yang salah. The right believing, kalau kita percaya yang benar, akan will produce the right living. Bagaimana cara kita hidup yang benar. Kalau kalian sekarang mengalami kayak struggle terus, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Just listen to the word. Kasih karunia Tuhan. Dia itu yang akan memberikan, yang diberitakan itu kita dengerin terus. Sampai itu akan mengalami, dari kita dengar, kita percaya. Apa yang kita percaya, akan hasilnya right living. Nggak mungkin kalau misalnya orang mengalami kasih karunia, hidupnya berantakan. Oke? Kembali saya berkatakan, kalau kita hidup di bawah kasih karunia, tidak akan hidupnya berantakan. Di Alkitab ada lu cari sendiri. Ada. Udah sering dikhotbahin. Apakah kita akhirnya berarti kalau kita hidup di bawah kasih karunia terus kita boleh hidup di dalam dosa seenak-enaknya? No. Justru kita di bawah kasih karunia ini kita akan hidup jatuh cinta kepada Yesus. Kita akan mengenal Yesus secara pribadi. You know, semua orang-orang yang tadi dibilang kalau kita bisnis, nggak asal-asalan kita bisnis. Kalian dikasih kasih karunia dalam ini bisnisnya. Be faithful. Dikasih suami yang baik. Coba dilihat suaminya. Disenyumin. Terima kasih Tuhan untuk suamiku. Betul kan? Jangan diomelin terus. Kasian. Iya, jangan diomelin terus. Suami itu jangan diomelin terus. Jangan. Dihormati boleh. Karena dia perlu dihormati. Amin. Wah, suami langsung amin. Dan istri-istri, coba suami lihat ke istri yang cantik, dilihat ke kiri ke kanannya. Istri kita luar biasa, diberikan oleh Tuhan penolong. Oleh karena itu kasihi. Amin. Istri-istri, amin. Malu-malu yang istri dikasih, pengen banget dikasihi. Yes. Kalau dari semua yang kita pikirkan itu, wanita itu cuma pengen satu, dikasihi. Amin. No, yang amin cowok. So, saya mau challenge. Saya bukannya ice bucket challenge. Tapi saya mau challenge. Apakah sudah diperhatikan kiri kanannya? Itu konteksnya. Coba dipelajari lagi, di research lagi. Karena kalau kalian preaching, itu kalian bertanggung jawab untuk berapa banyak jiwa yang mendengar, saudara. Oke? Kalau saya di rumah marah ngomong, maksudnya kadang-kadang nggak bertanggung jawab, itu aja ada efeknya ke beberapa anak dan suami. Betul? Apalagi banyak orang. You need to remember that. Jemaat pun jangan takut untuk baca Alkitab.
Saya dulu baca Alkitab selalu pikir, aduh gue gak pernah selesai baca Alkitab. Saya pikir kalau saya gak suka baca, semakin saya tertuduh. Baca, saya pikir baca. Do you know that I'm not a reader? Kalian tahu saya ini kalau suruh baca, itu gak pernah selesai saudara. Serius ini saya ngomong. Oh kok Julita bisa? Ya bisa aja. Saya ada orang seperti saya, pasti. Tapi saya bersyukur, kalau saya baru tahu bahwa gak harus baca. You don't need to read, you can listen. Kamu bisa nonton video CD dan segala macam yang bisa membangun kalian punya your spirit. Tapi saya dulu nggak pernah ngerti. Pokoknya harus baca dari depan sampai belakang Alkitab. Musti habis. And the more saya bikin target, saya semakin meleset saudara. Bener nggak pernah selesai. Saya ngaku, saya nggak malu. Mendingan saya nggak selesai tapi bener pengertiannya daripada kalian selesai tapi ngaco. Loh iya dong. Ngaco terus begitu bawa orang lagi. Kalau ngaco sendiri aja saudara. Jangan bawa-bawa orang. Kasar banget kayak saya. Lah iya bener lah itu. Coba common sense banget. Lu mau ngaco. Hidup nih mau berantakan. Jangan ngajak temen. Lu aja dulu berantakan. Kalau emang temennya mau ikut ya terserah deh. Tapi poinnya adalah no it's not the point at all. Poinnya adalah waktu kalian preaching it's very important, oke? Saya kasih ya, Galatia 1 ayat 6-10. Bahasa Indonesianya aja. Aku heran kenapa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Oke? Yang sebenarnya itu bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Injil Kristus diputarbalikkan. Yang asli seakan-akan palsu. Now tell me the true gospel. Dari mana? Buka Alkitab. Baca Alkitab semua-muanya. Baca Greeknya. Saya dulu kagak biasa kayak gini. Udah saya bilang saya gak demen belajar, gak demen baca. Jalan-jalan oke. Lo bener kalau kayak saya, orang seperti saya. Tuhan bisa bawa kayak gini. Itu yang namanya miracle. Mujizat. Saking saya tuh dulu stres. Saya bilang Tuhan there is no life in the church. Saya sampai mengalami kayak kehausan apa ya namanya udah gak tau kak. Bukan kehausan lagi. Stres lah. Kayak kebosanannya, kejenuhan tingkat tinggi. Dosis tinggi. Yang kayak saya bilang, dulu saya pernah hidup enak. Saya bilang, kalau misalnya terima Tuhan Yesus hanya hidup untuk menjalankan ABCD. Peraturan-peraturan di gereja. Buat apa? Saya cuma tahu satu, waktu saya terima Tuhan Yesus lahir baru saya cuma tahu satu. Bedanya orang Kristen, ada Yesus. Loh serius, saya tahu. Makanya that's why he saved me. Dia menyelamatkan saya. Dia menyelamatkan saya, memberikan saya keselamatan secara free. Gratis. Dia yang bayar sih, tapi buat saya gratis. Nah, waktu kita masuk ke dalam kekristenan, jangan pernah bilang ke saya harus bayar. Saya merasa sangat dibohongi. Yalah, saya pinter loh kalau lagi dibohongin orang loh, saya tahu. Jangan belaga-belaga kalian mau ngebohongin saya. Saya pinter, tahu kalau orang mau ngebohongin saya. That's why, waktu saya di gereja dibohongin seperti itu, kalian bisa ketawa tapi kalian bisa nangis kalau ngalamin kayak gitu. You feel like cheated, you feel robbed, dirampok semua kebebasan saya, mana? When I had the freedom, now I don't. You call this freedom? Kamu katakan ini kebebasan. Saya bukan bilang di sini orang terserah, hidup segila-gilanya. Enggak. Tapi saya mau bilang, katakan, saya dibilang freedom adalah satu kebebasan. Kalau saya tetap, oke deh dikasih kebebasan, tapi saya tetap membuat keputusan untuk tetap ikut Yesus. Saya tetap membuat keputusan untuk tidak pergi ke klub. Bukannya klub salah. Oke, jangan call me, don't ask me about that. Jangan terus udah gitu bilang, oh ya kalau gitu hidup selingkuh, terserah. No, oke, saya nggak bilang gitu. I choose to be loyal and faithful to my husband. Saya memberikan keputusan untuk apa? Kenapa? Untuk setia sama suami saya, karena Tuhan Yesus. Saya selalu bilang orang selingkuh apa nggak selingkuh bukan berarti dia sayang sama pasangannya, belum tentu. Jangan GR. Oh ya suami saya setia kok. Iya setia. Tapi kan belum tentu dia sayang sama kamu juga. Saya sih maunya dia setia, itu yes.
Tapi buka apa sih setianya, kenapa? Karena dia itu terlalu cinta mati sama saya, saudara. Cinta mati. Mau gak istri-istri suami cinta mati sama kamu? Yes. That's not a question. Cinta mati terserah lu mau kemana. Iya dong, coba kalau gak cinta mati. Dia mau ngapain? Kamu mau jalan, ikutin dia kemana. Kamu hari ini lagi kemana aja. Buat laporan tertulis ya. Kemana aja, jam semana, di mana, makan apa aja, sama siapa. Coba lihat sini. BB kontakmu siapa aja, WA siapa aja, ngapain aja, ngobrol apa aja. Emang saya polisi. Coba, udah nggak waras menurut saya. Kalau kita jadi orang tuh harus begitu. Tapi kalau kalian tahu, no Lord, I know that I surrender my husband to you, and I believe that you are working in him. Jadi suami saya dia jadi saya tunjuk-tunjuk, tapi enggak dia is very good. Jadi kayaknya saya ngizin dia gitu loh. But you know, kalau ada yang perlu diubah, you believe that God is working in him. God is working in her. Oke, teruskan. Tadi saya mau katakan, jadi sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sekali. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Itu 2 kali, saudara. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Saudara, ini sampai 2 kali dikutuk kalau kalian memberitakan yang bukan Injil. Hati-hati saudara. Bukannya apa-apa, udah ada di Alkitab. Terkutuklah orang yang tidak menginjilkan the true gospel. Bukan saya ngutuk. Jangan marah-marah ke saya. Yang dengerin, Cilita ngutuk. No, aku gak pernah ngutuk nih. Galatia 6. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Terkutuklah. Kita kalau di sini preaching the gospel, kalian memberitakan kabar baik, gak usah pusing kiri kanan, gak usah ributin, gak usah bela-bela, gak usah tulis-tulis status sampai gimana-gimana yang kontradik lah, offense. Orang gak perlu. Kita ini cuma perlu tersenyum. You are gonna shine. You are gonna shine. Kita dikatain orang pun it's good. Berarti kamu akan semakin lagi bersinar. Kalian mau seperti Stefanus, ingat gak kemarin? Wajahnya bersinar seperti malaikat. Karena dia dicerca, dinista. Mau gak? Maulah. Kedengarannya nista jelek banget gitu. Karena saya ngomongnya kan nista gitu. Pakai gimana gitu saya ngomongnya. Tapi kalian tahu gak? Dinista itu nikmat. Loh, coba pikirkan. Dinista itu nikmat. Karena saya waktu dinista, saya akan dinista oleh karena buat Tuhan Yesus. Saya akan semakin, hidupnya semakin bersinar. You gonna glow. Gak perlu beli foundation yang bagaimana banget. Gak perlu. It's okay. Oke, terus hari ini kita cuma belajar gampang. Gampang. Tersenyum kiri kanan, gampang. Hari ini gampang banget. You're gonna be blessed. Buka ayat 5, Roma 5 ayat 17. Nih ya, ada satu verb di the Greek-nya ya, Yunaninya itu yang sering dipakai di New Testament, Perjanjian Baru. Yaitu namanya adalah present active indicative. Jadi mereka tuh rich banget. Kalau Yunani tuh rich banget. Present maksudnya present is the present time. Oke? Kalau saya ngerti, kalian harus ngerti. Karena saya aja bisa ngerti. Active adalah berarti kita yang aktif. Indicative demonstrate the truth. Oke? Jadi aktif, jadi ada menentukan kapannya dan bagaimana aktif atau pasif. Oke? Hari ini kita buka Roma 5 ayat 17, bahasa Indonesianya aja dah. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di sini dibilang bahasa Inggrisnya, for if by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive
abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Kalian mau benar-benar di sini hidupnya itu berkuasa, memerintah di dalam kehidupan kalian. Kalian above everything, above your problems. Amin. Kalian mau? Ada challenge, ada penyakit, kita above the penyakit, di atas penyakit. Ada masalah keuangan, kita above masalah itu. Ada tantangan dari bisnis, dari pelayanan kah, dari keluarga, semuanya kita above, kita di atas bukan di bawah. Amin. Bagaimana caranya menerima? Menerima apa di sini? Receive. We receive the abundance of grace. Kalau dulu dibilang, lu mau lebih ini lagi hidupnya, victorious life, berkemenangan. Wah, bagaimana caranya? Baca Alkitab lebih banyak lagi. No, it's not. Dibilang receive the abundance of grace. Kalau kalian belum mengalami reigning in life, mungkin grace-nya belum abundance. Belum terlalu hyper. Lu serius? Belum terlalu hyper. You need abundance. Abundance, tahu gak abundance? Banyak, berlimpah-limpah of grace. That's why gak cukup 1,5 jam pun di sini khotbah gak cukup. Kalian luar biasa banget sih. 1,5 jam duduk, saya berdiri. Saya tapi gak pernah 1,5 jam ya by the way. Paling lama saya 1 jam. Itu ada satu preacher lain yang 1,5 jam. Tahu kan? Siapa kan? Tapi yang satu itu preacher dahsyat loh. Saya kalau udah dengerin dia punya preaching khotbah, pulang bertobat saya langsung. Saat itu juga saya langsung transform. Abundance of grace. Kasih karunia itu gak pernah cukup saudara. Dibilang abundance of grace. And what? The gift of righteousness. Oke, gift. So righteousness apa? Is a gift. Oke, gak ada tuh yang diusahakan. Kalau orang masih ada problem dengan masalah keselamatan by grace, keselamatan itu righteous itu karena you are righteous because of grace, it's given free, diberikan secara cuma-cuma. Kalau masih masalah, itu saya sih ini my assumption ya. Mungkin dia belum mengalami yang namanya lahir baru banget. Karena ya, dasar daripada keselamatan kita is salvation. You are saved by grace. Kamu gak bayar apa-apa, kamu gak layak sih sebenarnya. Musia mati, tapi kamu gak layak. Musia mati gak layak, tapi diselamatkan. Itu dasar daripada keselamatan kita saudara. Kalau itu aja belum pernah mengalami dan gak percaya, mungkin harus diulangi lagi. Mungkin dia belum mengalami the true salvation. Kalau menurut saya. It's a thought ya. Lalu dikatakan di sini, menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah anugerah. You are righteous because you are given righteousness. Kita ini gak benar, diberikan kebenaran oleh Tuhan. It's amazing ya. Dengan cara gimana? Kok bisa sih? Gak layak, kamu gak melakukan kebenaran tapi kamu dibenarkan. Seperti Tuhan, caranya dia holy kan, dia kudus. Tapi dia menerima apa? Imparted the sin. Dia gak pernah berdosa, tapi dia diberikan dosa, statuskan berdosa. Untuk siapa? Untuk kita. It's a sweet exchange, it's a amazing exchange. Satu pertukaran yang dahsyat saudara. Kita gak layak, diberikan kelayakan, kebenaran. Jubah kebenaran. Diberikan kesehatan. Dia yang tadinya kudus, diberikan apa? Penyakit kita. Diberikan kematian, diberikan semua dosa-dosa. Nah ini satu, kita biasa dengar ini udah biasa. Tapi hari ini saya mau ingatkan bahwa yang tadi kita belajar present active participle. Present active indicative itu adalah yang di sini ada orang bilang gini, oh kalau gitu kita hari ini terima yang namanya receive the abundance of grace. Tapi saat kalian jatuh, kalian harus lagi ngaku dosa. Ngaku dosa, sampai nangis-nangis, kurang lebih 2 jam lah, baru diampuni. Lah sekarang siapa yang kita mau confess kita punya dosa aja ya.
Aduh, to tell you the truth deh, please deh. Ngaku dosa, siapa yang tahu dosa yang diakui itu benar apa enggak? Emang udah tuntas? Udah tuntas apa belum? Kita mana tahu. Kayak anak kecil gitu loh. Menurut saya kalau kita harus mengaku dosa, terus udah gitu, sorry ya saya belak-belakan aja gitu. Mengaku dosa, dulu saya backgroundnya bukan Kristen, kalian tahu mungkin yang ada pengakuan dosa datang gitu ya, ke salah satu ini. Kalian tahu saya itu ngaku dosa gak pernah benar. Untuk ngaku dosanya saya berbohong. Loh, sekarang begini, saya ngomong karena saya doang yang berani ngomong di sini jujur. Coba kalau misalnya kalian tanya, banyak orang yang seperti itu. Saya ada 10, saya bikin listnya 10. Pas saya datang siapa nih yang datang? Oh yang itu lebih galak men, kurangin. Langsung saya hapus yang 5 lagi. Saya masuk, kalau udah tambah galak lagi, saya cuma sebut aja 3 biji. Ya. Lalu diberikan, oke kamu harus baik. Saya nggak untuk mentertawakan, tidak. Tapi untuk orang seperti saya, I believe orang yang benar-benar kita tuh kritis. Kalian nggak makan ini kayak anak bohong-bohongan. This is not what I'm looking for. Saya mau, kalau saya yang tahu itu dosa saya itu cuma Tuhan. Oke, berarti kamu harus confess ke Tuhan. How do I know? Apa indikator saya udah diampuni? Dulu saya bingung saudara. Hari ini saya nangis-nangis, saya merasa lega, tapi diampuni. Tapi diampuninya karena lega, bukan karena benar saya tahu saya diampuni, tapi karena saya lega udah 2, capek nyanyi, nangis 1 jam. Nanti kalau misalnya saya nggak nangis, saya merasa kurang nih gue confessionnya kok kurang bertobat saya ini, kurang nyesel. Gimana ya? Ini saya ngomong ini bukannya, ini bener-bener saya punya pengalaman pribadi loh. That's a true Christian kayak gitu dulu, kasihan. Mereka lari lah ke confession, satu confession ke confession yang lain untuk bisa mengalami pengampunan. Because you know why? Karena saya pikir saya belum diampuni saudara. Jadi kalau jatuh harus balik lagi. Tadi benar, ntar kadang-kadang gak benar. Ntar balik lagi benar. Gelap, terang. Main-mainan. Tapi kalian tahu di sini kalau kalian benar-benar dijelaskan ini mengenai tense yang tadi, present, receive-nya itu menerimanya, yang dibilang menerima kelimpahan kasih karunia itu di situ present. Artinya apa? Still, active, participle. Jadi waktu saat kita itu bilang receive, jadi kita apa? Constantly, secara terus menerus, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, you keep receiving. Kalian tetap menerima. Dibilang di situ apa? Active. So you are actively. Setiap saat. Kalian nggak bisa datang ke sini, ya. Terus subkon dari Senin sampai Sabtu ke orang lain, nggak bisa. You still have. Kita harus tetap menerima. Keep receiving. Receiving what? Abundance of grace. Caranya gimana? Waktu bangun, setiap hari lah. Dalam kehidupan kita setiap saat berjalan bersama Kristus. Setiap hari daily life kita sama anak-anak, sama sekolah, apa kerja semuanya. Kalian tahu, wow, this is abundance of grace. Tuhan, this is your favor. Terima kasih Tuhan. Living like that. Kita lagi jatuh, justru lagi jatuh, kita bilang apa? I am forgiven. I am still the righteousness of God in Christ. Bukan yang ngaku dosa. You are not conscious, bukannya nyadarnya ke dosa. Tapi kalian sadar kepada apa? Pekerjaan Kristus yang sudah genap dan selesai. Itu. Saya dibenarkan. Beres, tuntas, lunas. Amin saudara. Orang yang di bawah hidup kasih karunia Tuhan itu tidak akan hidup berantakan saudara. Bahkan justru gak perlu diliatin. Orang ada loh yang hidupnya benernya kalau diliatin. Ya kan? Apalagi sekarang sosial media. Kalau lagi gimana, bagus, foto anak lagi family time foto cegrek. Coba lagi marahin anak di foto nggak? Gak bakalan lu foto lagi anak lagi nangis-nangis guling-gulingan, terus kamu tahu lagi gini, terus ada yang rekam di situ masukin sosial media, gak bakalan dimasukin, gak bakalan. The bad times always masuk kloset, betul? Yang bagus doang dong, pencitraan harus. Lu itu manusia saudara, dari Adam pun udah pakai itu salad, tutupin. Jadi memang itu manusia sekali. Ngerti ya saudara ya? Tapi alangkah indahnya nih, kita baca sekarang.
Filipi 2 ayat 12. Dikatakan seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mungkin bahasa Inggrisnya dulu, sorry ya, supaya lebih jelas. Therefore my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Kalau kalian itu mau misalnya dibilang katanya senantiasa taat, jadi jangan cuma waktu aku ada, tapi pas aku nggak ada. Orang tua paling seneng kalau anaknya menjalankan semuanya pas kita ada apa nggak ada, tetap dia taat, betul? Ya kan? Saya kalau misalnya sedih dia misalnya cuma taatnya kalau pas ada saya. Ya kan? Maunya anak-anak kita kapan saat pun benar-benar masih tetap jadi anak yang manis. Satu kesaksian sebentar. Anak saya yang paling besar namanya Shannon. Dia sekolah SMP kelas 2. Nah, dia itu sangat-sangat ini saya sharing begini bukan untuk membanggakan atau memamerkan, enggak, tapi biar Tuhan itu yang berada di dalam Shannon, kalian bisa melihat bahwa ini semua kasih karunia. Bukan karena orang tuanya sih khotbah, enggak ada urusan. Enggak ada urusan orang tua khotbah, anaknya langsung jadi apa, enggak ada yang otomatis. No, and it's enggak. Dan jangan kalian, harus kalau khotbah, pengkhotbah, pendeta, anaknya harus seperti ABCD. Kalau ibu gembala, mestinya masukin kotak ABCD. Nggak boleh pakai boots, pakai celana di depan. Apaan itu? Nggak, maksudnya ngerti ya? Kita kan kadang-kadang langsung masukin tuh. Tapi saya mau katakan ya, Shannon, anak saya, dia itu kan memang sangat strict ya. Strict banget gitu kalau di sekolah. Sampai dulu saya bilang, aduh, ya ini mamanya sih yang nggak benar. Kan dia sampai pakai, misalnya ya, tiap hari rambutnya dikuncir. Kata memang bagusnya kalau itu harus dikuncir. Saya bilang, lepas napas sekali-kali. Kamu cakapan dilepas. Enggak mami, enggak boleh. Itu sampai pulang sekolah, dia mau pergi ke bimbel pun masih dikuncir saudara. Pokoknya saya maunya dikuncir, karena dia orangnya strict dengan peraturan. Kalian tahu nggak, semester lalu, semester 2, kelas 1 berarti, 1 SMP waktu kelas 1 SMP. Semester 2 itu dia mendapatkan sertifikat. Saya pikir sertifikat apa nih? Kalian tahu, sertifikat bebas daripada pelanggaran. Jadi selama semester 2 itu dia nggak pernah melanggar satupun. Karena dia tahu, dia setiap saya ngomong apa aja, mami aku nggak boleh telat. Ntar aku dapat minus nih, ntar dapat BP, nggak mau gitu. Dia sendiri. Kalian tahu siapa yang mengerjakan semua itu? It's the grace himself. Jesus himself yang working in her. Yang bekerja di dalam dia saudara. Jangan pernah kita pikir, wah hebat ya mamanya. Siapa dulu mamanya? Siapa dulu papanya? Makanya luar biasa anaknya. Kalau kalian gak mengerti kasih karunia, kalian akan jatuh di situ bilang, wah ini karena saya kreditnya. Tapi waktu saya ngeliat begitu saya sampai kepingin gimana ya, terharu. Sampai saya bilang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Saya selalu bilang karakter anak-anak kita jauh lebih penting daripada akademis. Tapi akademis pun saya percaya Tuhan akan berikan yang baik untuk anak-anak kita. Bisa juara. Amin. Sekarang dia bilang, saya pokoknya tahun ini mami pokoknya saya mau juara 1, 2 atau 3 kayak Dedi katanya. Tuh bener berarti Dedinya bener pernah juara. Kalau kalian gak percaya ntar lihat raportnya, gak percaya bener ini satu. Siapa sih? Oke, jadi jangan cuma di dalam kita waktu kita ada. Tapi di waktu kita gak ada pun dibilang suruh taat. Senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oke? Hot topic. Tapi biarlah kita semua hari ini bukan saya untuk mengkontradik siapa, no. Tapi biar kita semua ini di sini ngerti. Apa sih maksudnya yang dikatakan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Bahasa Inggrisnya di sini work out
your own salvation. Jadi bukan work for salvation. Tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kamu melakukan work it out. Kalau bisa saya katakan bahasa Indonesia mungkin kerjakan keluar. Work out, keluar. Kenapa keluar? Karena ada yang masuk. Tuhan itu udah work in duluan. Akan lebih jelas lagi karena kita selalu konteksnya selalu dibikin fokusnya yang pertama. Kerjakan keselamatan. Kenapa enggak yang difokusin belakangannya? Karena kenapa? Ayat 13, Allah lah. Jangan stres dulu, suruh kerjakan keselamatan, jangan stres dulu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. This is the secret, saudara. Ini nih, resepnya tuh di sini. Secretnya, rahasia resepnya itu di sini, saudara. Orang suruh mengerjakan, lihat dulu apa sih bagusnya. Orang mau lihat cuma buahnya doang. Lihat kenapa orang bisa perform itu luar biasa, kenapa? Dia bisa luar biasa. Misalnya contoh, yang kayak tadi anak saya, kenapa dia bisa begitu? Saya suka nanya-nanya gitu. Kamu di Sunday School belajar apa aja? Saya sih gak pusing sih belajar apa. Yang penting kamu dapatnya apa? Pokoknya dia bilang tahu Yesus is good, loves me, and he is my daddy. Simple, tapi nyampe. Daripada sampai gede, Sunday School gak ngerti apa-apa. Cuma taunya, ini anak ke siapa, itu anak ke siapa gitu. Yang ini saudaranya siapa namanya, saya aja gak hafal. Tapi gak ngerti Yesus itu siapa. Jesus saves me. That's what semua anak-anak kita mesti tahu loh, saudara. Karena itu ada dasar daripada yang namanya keselamatan nanti dia hidupnya. Nah, nanti dikatakan di sini, kerjakan, work it out, keluar ya. Keluar, work out your own salvation. Keluarkan salvation di situ apa? Salvation. Yesus, Yesua, keluarkan. Jadi Yesua itu selalu ada di kalian. Is inside of you, udah dwell saudara. Jadi kalian pergi kemana-mana, itu kalian tahu, oh cuma tinggal work out, oh yes, Jesus is with me, traveling with me, go with me, makanya saya gak takut. Oh Tuhan terima kasih, saya lagi sakit misalnya, Tuhan work it out, oh terima kasih Tuhan, udah ada kesembuhan di dalamku. Udah ada, kalian gak perlu lagi mengerjakan untuk mendapatkan kesembuhan itu. Enggak, udah ada. Tuhan terima kasih, it's already there. Waktu kalian berdoa untuk satu kesembuhan, bukan saat itu terus berhenti, hilang. No, kesembuhannya belum. No, Tuhan itu bekerja dari sebelum, saya bilang. Bahkan kalian berdoa sudah bekerja, bahkan kalian kadang-kadang lupa berdoa pun Tuhan tetap bekerja. Jelas saudara, dia selalu bekerja. Work it out your salvation itu with fear and trembling. Kalau fear and trembling itu sama persis katanya yang dipakai waktu saat wanita pendarahan Markus 5 ayat 33. Oke? Kan takut, mesti takut lu dengan takut dan gentar. Mesti agak gemetar, takut. Kita jadi orang Kristen yang ketakutan saudara. Selalu takut. Tapi takutnya salah. Sama Tuhan. Di dalam perjanjian baru itu takut di sini maksudnya itu yang di Markus 5 ayat 33 waktu wanita pendarahan itu dia bilang dia trembling, with fear and trembling. Dia tahu apa yang terjadi di dalam tubuhnya waktu dia mengalami kesembuhan. Jadi di sini tuh fear-nya itu dengan ketakutan in awe, dengan kekaguman akan kebesaran Tuhan. Lebih jelas lagi di Yeremia 33 ayat 9. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut. Bahasa Inggrisnya they shall fear and tremble for all the goodness. Jadi dia ketakutan bukan karena ketakutan dengan satu penghakiman. Tapi dia kagum. Terkejut, kagum.
Gemetar karena segala kebaikan. That's what we need to experience. Ini yang harus kita alami saudara. Waktu kita work out your salvation. Waktu kita mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Karena kalian tahu apa? Wah, Tuhan akan berikan aku rumah baru. Wah, mobil baru. Wah, saya sembuh. Wah, life partner coming. Yang single, yes ketemu. Ya, itu dia. Sama yang itu tuh. The right, the misright. Or the misright. Ya kan? Itu terkagum-kagum sampai, gile. Keren banget Tuhan gue. Thank you Jesus. Seperti itu. Bukan ketakutan saudara. Jelas ya. Di situ. Jelas sekali. Kalau buat kita sih jelas sekali. Mungkin buat beberapa orang gak jelas, ketutupan. Karena Allah lah. Karena ini jelas banget. Saya ini gak pintar. Serius saya sampai bilang, oh my goodness, this is so good. Karena Allah lah yang mengerjakan. This is very important saudara. Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Di dalam kamu, di dalam kamu, di dalam kamu. Itu Allah yang mengerjakan. Di dalam setiap believer. Setiap orang percaya. Dia bekerja. Mengerjakan di dalam kamu baik apa aja. Kemauan diberikan. Jadi kemauan aja nih. Itu diberikan saudara. That's my cool God. Pengen aja diberikan. Maupun pekerjaan menurut kerelaannya. And to will. Both to will and to do. To will and to do. Kalau kalian sampai Tuhan mau berikan suruh misalnya pasangan hidup untuk married sama itu cewek atau cowok. Pasti kamu suka. Ada desire and will. Gak mungkin kepaksa, ya udahlah gitu. Gue meritin aja dah terpaksa gitu. Gak mungkin. Kalau mau pelayanan. Kalau misalnya gak ada, maksudnya bukan beban sorry. Beban kayaknya berat. Kalau kalian bilang saya kok nggak ada di sini, nggak kerinduan, keinginan gitu nggak ada di Sunday School. Kalau emang nggak ada, nggak usah pelayanan saudara. Apalagi kalau kamu benci sama anak-anak, jauh-jauh dari Sunday School. Seriously, jangan even deket-deket sama anak saya. Ntar anak saya diomel-omelin terus. Loh, ini kan common sense. Kita terlalu banyak mikir kadang-kadang yang gimana gitu. Karena Tuhan yang memanggil. Saya harus taat. Tapi Tuhan itu kalau dia mau panggil, dia berikan the will. Oke? He will give you the will. And to do. Jangan kalian bangga. Saya mau sharing sedikit penutupan untuk saya punya panggilan. Banyak, saya pernah ngobrol, saya juga kemarin ini ngobrol lagi sama salah satu teman kita di Hangout. Saya tidak pernah bermimpi menjadi hamba Tuhan. Mau ngomong hamba kayak mau ngomong apa terserah. Pokoknya hamba, maksudnya dalam arti preaching, khotbah gitu ya. Gak pernah. Dulu saya bilang kan, kalau saya tahu dia bakal jadi hamba Tuhan, saya gak bakal kawinin dia. Pernah saya ngomong gitu ya, dan itu memang benar. Orang shock loh kalau bilang panggilan saya hamba Tuhan. Belum tentu orang itu istrinya calon istri atau istrinya bisa terima. Dia mah dipanggil, panggil aja ya emangnya. Istri tanya dulu dong. Ya kan? Emang lu doang, kan ada anak. Itu bukan ngomong di sini, tapi itu saya maksudnya saya nggak pernah berpikir namanya konselingin orang. Apa saya bilang, apa saya sabar, ntar gue gaplok-gaplokin orangnya gimana. Kalau saya nggak sabar, saya omel-omelin gitu gimana? Kan jadi batu sandungan Tuhan. Misalnya nih orang datang, ya kamu sih dodol. Bego banget sih kamu gitu. Kalau mana ada yang jemaat yang mau datang ke saya bisa ditimpukin batu beneran. Lalu saya bilang sama Tuhan, gak mungkin lah. Jadi dari dulu saya gak pernah berpikir, oh ya saya bakalan preaching gitu-gitu. Gak pernah saudara. Sampai 2005 waktu Tuhan mulai membukakan kasih karunia itu. Saya gak tahu jadi apa nantinya, tapi saya tahu panggilan saya. It's so clear for the first time in my life. Dalam hidup saya tahu jelas. Tuhan mau saya dipanggil untuk preaching. The no condemnation message. Karena saya dilepaskan dari yang namanya penghukuman dan penghakiman. Very simple. Saya gak pernah dengar Tuhan suaranya gitu audible, enggak. Kalau saya lagi itu audible, suami saya bangun dong.
Enggak, saya nggak pernah kayak gitu-gituan. Saya nggak pernah ngeliat penglihatan, saya nggak pernah ngeliat mimpi, jarang. Saya orang biasa-biasa saja. Seriously, saya orang yang biasa-biasa saja, sama seperti kalian. You know, kadang-kadang saya mikir kenapa mesti saya di sini? Karena supaya kenapa saya sama kalian. So you know my struggle, so I know your struggle too. Lalu sampai satu saat saya bilang, Tuhan, kok jelas banget. Udah deh, saya jalanin. Saya mulai saat itu 2005 saya tahu panggilan saya. Nggak tahu caranya gimana, gue nggak tahu pokoknya. Kapan gue juga nggak tahu. Emang gue pikirin. Yang penting gue udah dibebasin. Saya waktu itu pikir cuma penting gue bebas sudah. Yes. Tapi the desire, kerinduan untuk mulai khotbah, untuk sharing, itu yang berikan Tuhan, saudara. Ngelihat orang berubah, tuduh. Kalian tahu kalau untuk saya, makanya saya bilang kalau untuk membuat saya notes, kalian bisa tahu untuk bikin notes, Steven, bener ya, saya itu sangat-sangat sulit. Kalau sampai ada notes ini miracle. Orang saya dulu kalau orang guru itu lagi ngajar, saya tuh nggak bisa sambil denger terus nulis nyatet. Pasti saya bilang, fotokopi catatan lo ya, pinjem, sama yang pinter. Karena saya itu orang nggak bisa. Kalau saya udah full konsentrasi, saya nggak bisa sambil nyatet orangnya. Jadi kalau misalnya saya bisa bikin catatan, terus saya mulai khotbahkan, itu semua yang Tuhan bawa dari dulu sampai sekarang itu Tuhan. To will and to do. Kerjaan saya cuma work it out. Keluarkan apa yang Tuhan udah taruh. Tuhan udah taruh. Semuanya sudah diberikan oleh Tuhan, saudara. Amin. Amin. Kita hanya saat ini katakan bahwa, sorry. Satu ya, penutupan. Work out di situ. Tuhan di situ is always constantly, selalu working. Di situ, because karena Allah lah yang mengerjakan. Nah, Allah di situ itu present, active, indicative. Present, active, participle, indicative. Jadi itu selalu. Jadi supply daripada Tuhan itu tidak pernah hari ini supply besok habis, out of stock. Oke? Enggak. Tuhan itu selalu supply. Dia selalu bekerja. Allah yang mengerjakan selalu keep doing, working in. Di dalam kamu memberikan kemauan. Memberikan apa? Baik kemauan dan juga pekerjaan. To will and to do. Itu dia selalu. Jadi kalau misalnya kalian saat ini Tuhan itu nggak pernah selesai dalam kehidupan kita, saudara. Dia selalu mengerjakan terus. Dia mengerjakan terus. Dia berikan desire. Tadinya kalian mungkin nggak mau punya anak atau nggak mau merit. Ya udah, gue udah berapa tahun nih ngejomblo. Udahlah, nggak usah merit lagi lah. Males lah, nggak dapet pasangan hidup. Mungkin putus asa. Tapi nanti Tuhan yang berikan lagi kerinduan. Nggak usah pusing. Nggak bisa masak. Nggak apa-apa, nggak bisa masak, it's okay. Tapi kalau nanti Tuhan yang work it out, yang berikan, berikan satu kerinduan untuk masak, tiba-tiba pengen masak buat suami, tiba-tiba bisa begini belajar masak. Atau mungkin kayak saya dulu, saya struggle ngurusin anak. Siapa yang nggak ibu rumah tangga yang pertama kali punya anak nggak struggle? Bohong. Semua ibu emang ada lahir tahu langsung nyusuin anak gimana? Mana ada yang bisa tahu nyusuin anak gimana? Salah posisi, kiri kanan, salah. Itu semua itu kita nggak tahu. But you know, yang berikan the will and to do itu dari Tuhan, saudara. Dan dia selalu keep doing it. Orang kayak Roni itu nggak bakal pernah dulu ngurusin anak. Saya ngelihat dia ngurusin 2 anak. Hati saya terharu, saudara. Bukan suami istrinya yang terharu, saya yang terharu. Tapi saya cuma melihat, waktu saya melihat gitu, saya ngelihat itu karya Tuhan. Karya Tuhan, saudara. Amin. Jadi kalian di sini sekarang apa sih? Kita itu apa yang bisa kita banggakan? Gak ada yang kita bisa banggakan. Kalian diberkati.
Karena saya tadi udah diambil waktunya, jadi sorry ya telat sedikit. Mari kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Mari kita bawa teman-teman kita yang belum pernah mendengar Kristus. Kita doakan saat ini untuk mengalami salvation, keselamatan, oke? Kalau bagi kalian yang mendengarkan firman ini, this message, kalian belum pernah mengenal Kristus secara pribadi, belum pernah mengalami lahir baru. Kalian ingin mengundang Yesus Kristus menjadi Yesua, salvation, keselamatan itu dalam hidup kalian. Kalian tahu kalian orang berdosa dan ingin mengalami pengampunan dosa itu. Mari saya ajak untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Dan saat ini aku menerima Engkau sebagai juru selamat pribadiku Tuhan. Aku tahu bahwa aku perlu penyelamat. Dan aku undang Engkau Yesus masuk ke dalam kehidupanku. Menjadi raja dalam kehidupanku Tuhan. Dan aku tahu setiap dosa-dosaku Tuhan, Kau sudah bayar dan tebus lunas. 2000 tahun yang lalu Kau disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini seperti Engkau saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. That's the way I am Lord Jesus. Terima kasih saat ini aku tahu aku anakmu, aku diangkat menjadi anakmu. Dan aku selamanya diampuni dan mengalami keselamatan itu. Terima kasih Tuhan. Aku buka hatiku Tuhan untuk mengalami setiap berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Mari kita angkat tangan kita saat ini. Aku ingin berdoa buat kalian semua keluarga di tempat ini. Tuhan terima kasih untuk kejelasan, untuk clarity Tuhan di dalam kami mengalami Tuhan firman, membaca firman-Mu, Kau memberikan kami pengertian. Hikmat-Mu mengalir Tuhan Yesus. Mengalir dalam kehidupan kami. Engkau sendiri yang akan memberikan kemauan itu Tuhan sendiri. Dan kemampuan untuk mengerjakan apa yang Kau taruh dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. We know that we are gonna work out our salvation with fear and tremble Lord Jesus. Karena kami tahu setiap saat dalam kehidupan kami tahu ada mujizat demi mujizat terjadi. And we're gonna be all in awe of you Lord Jesus. Kami akan kagum akan kebaikan dan kebesaran kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati Tuhan saat ini aku berdoa untuk gereja-Mu GBC. Mari kita angkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih-Mu Tuhan melimpah atas setiap keluarga demi keluarga, individu demi individu Tuhan Yesus. Kau yang akan bertahta dalam kehidupan mereka. Kasih-Mu selalu Tuhan menenggelami mereka Tuhan setiap saat. Thank you Jesus. Berkati teman-teman kami semua ini dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dalam pelayanan mereka, apapun yang mereka melakukan Tuhan mengalami keberhasilan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Mari kita makan habis ini.